Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fahruddin, NIM 3301018081, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis anjuran menikah dan larangan memujang. Hadis pertama tentang anjuran menikah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Umar bin Umair bin Abdurrahman bin Yazid an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa inna lahu a'addu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija' rawahu Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami dari Muawiyah, dari Al-A'mashi, dari Umarah bin Umayyah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tanggaan, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebagai obat. Yang kedua, tentang hadis larangan memujang. Haddatsani Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab bin Zuhri an Sa'id bin Musayyib qala sami'tu Sa'dan yaqulu radda ala Uthman bin Mat'un tabattul walau udina lahu ahtasainah, rawahu Muslim. Dan artinya, dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Ibrahim Sa'ad dari Ibn Shihab Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata, saya mendengar Sa'ad berkata, Uthman bin Mat'un pernah dilarang untuk memujang selamanya karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau atau Rasulullah SAW mengizinkannya, tentulah kami telah menghiburi diri kami sendiri. Yang kedua, analisis sanad dan perawi hadis. Hadis pendapat tentang anjuran menikah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian disandarkan kepada Muawiyah, kemudian disandarkan kepada A'mas, kemudian disandarkan kepada Umar bin Umair, kemudian disandarkan kepada Abdurrahman bin Yazid, kemudian disandarkan kepada Abdullah, kemudian berakhir kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dikarenakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, tentang hadis tentang larangan memujang, maksudnya hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, pertama dari Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, kemudian disandarkan kepada Ibrahim bin Sa'ad, kemudian disandarkan kepada Ibn Shihab Az-Zuhri, kemudian disandarkan kepada Sa'id bin Musayyab, kemudian disandarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berakhir kepada Rasulullah SAW. Hadis ini pun juga hadis yang sahih dikarenakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu untuk perawi hadis tentang anjuran menikah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Mas'ud bin Qafil bin Habib bin Syamaj bin Mahzum bin Sa'lah bin Kahil bin Haris bin Tamim bin Sa'ad bin Huzail bin Matrokah bin Ilyas Abdurrahman al-Hazili. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada masa Makkah, sebagaimana rata-rata pengikut awal Nabi yang berasal dari strata masyarakat Makkah. Yang kedua, perawi hadis tentang larangan membujang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki nama Malik bin Uhaib Abu Ishaq al-Qurashi al-Zuhri al-Maki al-Madani. Adalah nama asli dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Meski berasal dari Makkah, ia sangat benci pada agama dan cara hidup yang dianut masyarakat di sana, yang membenci praktik penyembahan berhala dan membudaya di Makkah saat itu. Di antara anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Ibrahim, Amir, Umair, Muhammad, Mus'ab, dan Aisyah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis tentang anjuran menikah ini berfungsi sebagai bayan takrir tentang anjuran menikah terhadap ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Lalu yang kedua, hadis tentang larangan membujang ini juga berfungsi sebagai bayan takrir tentang anjuran tentang larangan membujang terhadap ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Lalu fiqhul hadis, dari kedua hadis tentang anjuran menikah dan larangan membujang. Hadis tentang anjuran menikah bagi para pemuda yang sudah mampu tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan konteks kekinian.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah hal yang sangat urgent, demikian juga pernikahan adalah hal yang salah satu sunnah Rasul dan pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan melaksanakan pernikahan akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan maksiat. Mengingat bahwa era globalisasi dan modernisasi sangat terpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat kekinian yang berdampak pada merebaknya pergaulan bebas di kalangan para pemuda. Sehingga memicu pada semakin banyaknya kasus-kasus hubungan seks di luar nikah dan tentunya saja sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dengan fenomena semacam ini, maka penerapan hadis tentang anjuran menikah sangat penting sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan bahkan menghapuskan bentuk-bentuk pergaulan bebas dan seks di luar nikah pada kalangan remaja. Mengingat gejolak seksual pada usia remaja lebih besar dan naluri seksual merupakan naluri alamiah yang setiap insan pasti merasakannya. Dan kebutuhan biologis ini harus dipenuhi agar tidak berakibat pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan pernikahan adalah jalan yang tepat untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual makhluk manusia. Karena dengan pernikahan segala yang diharapkan menjadi ibadah yang bernilai pahala. Adapun tentang hadis tentang larangan bujang tadi berkebalikan dengan anjuran atau perintah seorang untuk menikah yang sudah saya sampaikan pada surat An-Nur tadi. Dengan adanya pelarangan membujang, maka seseorang dengan sendirinya dituntut untuk menapaki syariat Allah dan Rasulnya, salah satunya dengan adanya sebuah pernikahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Hada ma qadamtu lakum. Idza wajada al-khata' fa nisyan hada minni. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.